Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pernah nggak sih kalian merasa matematika itu rumit, bikin pusing, dan kayak musuh besar? Nah, di video ini saya akan ajak kalian untuk berdamai dengan salah satu materi penting dalam statistik, yaitu distribusi frekuensi. Tenang aja, kita akan bahas pelan-pelan, sederhana, tapi tetap mendalam. Jadi, siap? Yuk kita mulai! Pengertian distribusi frekuensi. Bayangkan kita punya data nilai ujian 30 siswa. Kalau semua data ditulis apa adanya, hasilnya bisa bikin bingung dan susah dibaca. Nah, disinilah distribusi frekuensi berperan. Distribusi frekuensi adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel, di mana data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu, sehingga lebih mudah dipahami. Singkatnya, distribusi frekuensi mengubah data yang berantakan jadi rapi dan enak dilihat. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi, ada beberapa bagian penting yang wajib kita tahu. Pertama, kelas interval sampai kelompok data. Misalnya, nilai 60 sampai 9, 70 sampai 79, dan seterusnya. Kedua, batas kelas. Angka paling kecil dan paling besar dari tiap interval. Ketiga, tiap kelas sampai batas kelas ditambah atau dikurang 0,5 untuk data kontinu. Keempat, frekuensi sampai banyaknya data yang masuk ke dalam suatu kelas. Penyusunan distribusi frekuensi. Gimana sih cara membuat distribusi frekuensi? Untuk membuat tabel distribusi frekuensi atau data kelompok, kita harus mengumpulkan angka-angka atau data yang telah diberikan itu menjadi berurutan. Setelah diurutkan, baru yang selanjutnya itu kita cari batas dengan rumus yang dipakai, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya angka data tadi, yaitu 30. Lanjut, sama dengan 1 ditambah 3,3 log, yaitu 1,4772 sama dengan 4,8745. 1 ditambah 4,745 sama dengan 5,8745 dibuat menjadi 6. Setelah banyak kelas, langsung kita cari interval atau panjang kelas rumusnya. I sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauan ini diperoleh dari data terbesar atau angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Maka untuk nilai jangkauan itu kita peroleh, yaitu 8 dikurang 40 sama dengan 58 dibagi 5,8745 sama dengan 9,87. Lalu kita bulatkan menjadi 10. Jadi, bagian kelasnya yang pertama yaitu 40 sampai 40, yang kedua yaitu 50 sampai 59, yang ketiga yaitu 60 sampai 69, keempat yaitu 70 sampai 79, yang kelima yaitu 80 sampai 89, yang keenam yaitu 90 sampai 99. Selanjutnya, frekuensi. Cara menentukan frekuensi yaitu dengan menghitung ada berapa angka atau nilai dari 40 sampai 49. Jadi yang diperoleh yaitu 4 dan begitu seterusnya. 6, 10, 4, 4, dan 2. Histogram, poligon, dan kurva. Data dalam tabel distribusi frekuensi bisa kita visualisasikan menjadi gambar. Terdapat 3 bentuk yang populer. Yang pertama, histogram adalah diagram batang yang menempel satu sama lain. Ini memperlihatkan frekuensi tiap kelas interval. Yang kedua, poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah tiap kelas, cocok untuk melihat tren data. Kemudian yang ketiga, kurva frekuensi adalah poligon yang dilincikan sehingga terlihat lebih halus seperti gelombang. Dengan grafik ini, data yang awalnya bikin pusing jadi gampang dipahami. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi punya beberapa jenis tergantung sifat datanya. Pertama, distribusi frekuensi numerik untuk data angka, misalnya nilai ujian. Kedua, distribusi frekuensi kategori, misalnya jenis kelamin.
Ketiga, distribusi frekuensi relatif dalam bentuk presentasi. Keempat, distribusi frekuensi kumulatif untuk menunjukkan total data secara bertahap. Jenis-jenis ini memudahkan kita menyesuaikan cara membaca data sesuai kebutuhan. Jadi, teman-teman, distribusi frekuensi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru, dengan distribusi frekuensi, kita bisa menyulap data yang berantakan jadi informasi yang bermakna. Hari ini, kita sudah belajar mengenai pengertian distribusi frekuensi, bagian-bagian tabel distribusi, cara menyusunnya, dan jenis-jenis distribusi. Semoga dengan penjelasan ini, matematika terasa lebih bersahabat. Ingat, matematika bukan musuh, tapi alat untuk memahami dunia.